Jadi memang di sini kalau masyarakat yang tertindas, ini seperti yang disampaikan Saudara Gufron tadi adalah perlawanan terhadap pengembang di sini. Ya di sini kita memang melihat memang Charlie Chandra adalah simbol perlawanan terhadap perampasan tanah yang dilakukan oleh Pantai Indah Kapuk. Charlie Chandra menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten pada Senin, tanggal 2 Juni tahun 2025. Sosok yang satu ini memang sangat menarik, karena seperti diakui banyak orang, termasuk pengacaranya, Charlie adalah satu-satunya korban proyek Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 yang berani melawan, meski dia tahu resikonya. Sebab, melawan pengembang proyek milik Agung Sedayu Group dan Salim Group itu berarti melawan aguan yang tak hanya dikenal sebagai salah satu taipan di Indonesia, tetapi juga disebut-sebut sebagai oligarki yang mengendalikan dan menguasai pemerintahan Presiden Joko Widodo pada rentang tahun 2014 hingga 2024. Hingga kini, di saat pemerintahan dipimpin Presiden Prabowo Subianto, oligarki itu masih diyakini punya kekuasaan yang luar biasa karena bisnisnya yang menggurita dan uangnya yang tak berseri. Sidang Charlie pada Senin, tanggal 2 Juni tahun 2025 juga menarik, karena surat dakwaan jaksa hanya terdiri dari 3 halaman, dan Charlie yang dijerat dengan pasal 263 ayat 1 tentang pemalsuan dokumen junto pasal 55 ayat 1 KUHP, disebut jaksa telah merugikan PT Mandiri Bangun Makmur sebesar 270 juta rupiah. Berikut komentar kuasa hukum Charlie yang berasal dari 3 kantor pengacara, yakni LBH APPP Muhammadiyah, Fajar Gora and Partners, dan Ahmad Hosinuddin Law Firm. Oke, selamat sore semuanya rekan-rekan media yang telah menemani kami dalam sidang perdana atas nama klien kami Charlie Chandra. Ya, hari ini Senin tanggal 2 Juni 2025 adalah sejarah baru ya. Perlawanan Charlie Chandra melawan oligarki perampas tanah Pantai Indah Kapuk 2. Jadi perkara ini adalah sesungguhnya adalah sebuah simbol perlawanan rakyat yang terzolimi karena tanahnya dirampas oleh Aguan dan Antoni Salim. Jadi perkenalkan, kami di sini adalah penasihat hukum dari beberapa kantor hukum. Tentu kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sejak awal melakukan pendampingan dan advokasi terhadap Charlie Chandra dan korban-korban perampasan tanah yang lainnya. Insya Allah kami tetap konsisten sebagai bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Selain dari LBH PP Muhammadiyah juga di sini ada dari tim kantor hukum Fajar Gora dan rekan, dan juga dari kantor hukum Bang Hosinuddin Sarjana Hukum. Jadi kami selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh Charlie Chandra untuk melakukan pembelaan terhadap perkara yang hari ini sudah dimulai. Hari ini adalah agendanya pembacaan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Ini kurang lebih ada 3 halaman ya. Ini menurut kami surat dakwaan yang sangat singkat. Jadi saya tidak melihat apakah jaksa betul-betul serius dalam menangani perkara ini, karena ini bukan semata-mata kasus pemalsuan dokumen, tetapi adalah kasus yang sesungguhnya sangat menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana oligarki selama ini selalu melakukan tindakan kriminalisasi terhadap pemilik tanah yang tanahnya tidak mau dijual dengan harga yang murah. Jadi sama sekali bahwa Charlie Chandra tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan ya oleh jaksa penuntut umum, yaitu pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi oleh karenanya atas surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kami tim kuasa hukum akan mengajukan eksepsi atau tanggapan atas dakwaan yang telah dibacakan tadi. Insya Allah eksepsi akan kita sampaikan pada tanggal 10 Juni 2025 atau hari Selasa yang akan datang. Dan oleh karenanya maka kami akan mempersiapkan eksepsi karena kami melihat
surat dakwaan yang dibacakan tadi, yang sudah disampaikan oleh jaksa itu menurut kami kabur, tidak cermat, tidak jelas. Jadi hanya fokus kepada masalah pemalsuan dokumen. Tidak melihat fakta bahwa tanah itu secara de facto, jaksa sudah mengakui bahwa tanah itu seluas 8,7 hektar secara de facto memang sudah dikuasai oleh pengembang PIK 2 melalui PT Mandiri Bank Makmur, di mana direkturnya adalah Nono Sampono. Jadi agak mengherankan kalau kemudian tanahnya sudah dikuasai oleh pihak lain, Cari Chandra malah juri di penjara pemilik tanahnya sebagai ahli waris daripada Sumita Chandra. Itu poinnya. Dan pada kesempatan tadi kami juga menyampaikan kepada hakim agar Cari Chandra ditangguhkan penahanannya. Jadi kami sudah mengajukan surat penangguhan penahanan dari beberapa tokoh dan beberapa aktivis. Moga-moga nanti hari Selasa permohonan penangguhan penahanan atas nama Cari Chandra bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Amin. Dan yang berikutnya, alhamdulillah tadi juga kami telah diberikan berkas perkara dari jaksa penuntut umum. Jadi kami berharap agar sidang-sidang yang akan datang selalu disupport, didukung oleh para pendukung semuanya, para tokoh aktivis, karena ini adalah simbol perlawanan rakyat Banten melawan oligarki perampas tanah Pantai Indah Kapuk 2. Demikian sebagai penjelasan dari awal, saya lanjutkan kepada yang lain. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah sampaikan pembacaan dakwaan terhadap saudara Charlie Chandra, di mana memang dalam dakwaan tersebut ya memang hanya 3 lembar ya. Jadi begitu kita perhatikan memang jaksa tidak terlalu serius ya menangani masalah ini. Karena memang dalam dakwaan tersebut ada pasal 265 dan pasal 55 itu disebutkan pemalsuan dokumen. Dalam arti lahan yang pemiliknya adalah Charlie Chandra itu memang sampai saat ini lahan tersebut sudah dikuasai oleh pengembang. Dalam hal ini mereka untuk menguasai untuk proyek yang lebih besar. Jadi nampak di sini kalau memang penguasaan lahan itu tidak hanya terdapat pada masyarakat. Kita lihat di lapangan itu lahan-lahan milik pemerintah pun sebenarnya dikuasai oleh pengembang. Dalam arti di sana ada jalan, ada bibir sungai itu banyak sudah dikuasai. Sampai laut pun diambil oleh pengembang. Jadi memang di sini kalau masyarakat yang tertindas ini seperti yang disampaikan saudara Gufron tadi adalah perlawanan terhadap pengembang di sini. Ya di sini kita memang melihat memang Charlie Chandra adalah simbol perlawanan terhadap perampasan tanah yang dilakukan oleh Pantai Indah Kapuk. Sekian dari saya, terima kasih. Izin geser aja, Bang. Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lawan Aguan. Lawan Antoni Salim. Lawan oligarki PIK 2. Lawan perampasan tanah. Lawan seluruh oligarki yang menyengsarakan rakyat di seluruh republik ini. Termasuk kita lawan bapak-bapak polisi yang zalim. Kenapa saya sebut bapak polisi zalim? Memaksakan menangkap klien kami Charlie Chandra. Padahal Charlie Chandra sudah dapat surat panggilan 1 sesuai mekanisme dan prosedur KUHAP. Setelah panggilan 1 itu Pak Polisi, panggilan 2. Panggilan 1 pun harus dengan patut. Bukan dikirim tanggal 18, diterima tanggal 19, langsung diminta diperiksa dalam waktu tidak patut. Jadi berkas 3 lembar nih loh berkasnya. 3 lembar dari jaksa ini konfirmasi kerja polisi yang kejar tayang, dan saya yakini bukan patut diduga ini melayani oligarki Aguan, melayani PIK 2. Jadi saya ingatkan kepada institusi kepolisian, kita sayang pada institusi kepolisian, jangan sampai hanya karena nama 1 orang Aguan, institusi kepolisian rusak dan tidak lagi dianggap sebagai lembaga pengayom pelindung masyarakat. Kami butuh keadilan, dan salah satu pilar keadilan penegak hukum kita adalah institusi kepolisian. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, tentu saya berharap jika keadilan itu tidak diberikan oleh institusi kepolisian, kami berharap ada keadilan dari majelis hakim.
Di antara parameter keadilan itu adalah mudah-mudahan Selasa depan pada sidang selanjutnya Majelis Hakim memberikan penangguhan terhadap Charlie Chandra. Amin. Kenapa? Karena asas dalam hukum itu adalah presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Saudara Charlie Chandra meskipun statusnya terdakwa tidak boleh dianggap salah sebelum ada putusan pengadilan. Dan dalam KUHP menahan terdakwa tersangka itu bukan kewajiban. Itu hanya wewenang. Wewenang yang diberikan oleh aparat penegak hukum baik polisi, jaksa termasuk hakim karena ada alasan subjektif. Apa itu? Kekhawatiran terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi. Dan tadi kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana yang dituduhkan kalaulah itu benar. Kenapa? Karena sudah ada jaminan. Bukan hanya jaminan dari aktivis, ada juga tokoh tadi sudah saya sebutkan, ada Pak Saididu memberikan jaminan. Saya sudah kontak juga mantan Ketua KPK Pak Abraham Samad juga siap memberikan jaminan. Tadi ada juga jaminan dari keluarga, jaminan dari pengacara semua. Jadi tidak ada lagi ruang subjektivitas untuk melakukan penahanan. Karena apa? Segala kekhawatiran itu sudah kami jamin. Selanjutnya saya ingin masuk ke materi dakwaan. Ini lucu ini dakwaan ini. Inilah bentuk dari polisi melayani oligarki aguan. Lawang tanahnya di sini dakwaan dikatakan punya ya klaimnya ya The Pit Nio. Lah kok yang melaporkan Bangun Mandiri Makmur. Ini pengkhianat juga ini Direktur Nono Sampono melayani aguan. Berapa orang banyak di penjara gara-gara Nono Sampono. Laporan Nono Sampono ini sudah banyak membuat orang-orang yang punya hak, punya tanah, sudahlah tanahnya dirampas, orangnya juga dizolimi. Pak Nono Sampono, tobat Pak. Jangan sampai kezaliman itu belum sempat ditutup di dunia dan akan berlanjut ke akhirat tuntutan itu. Dan tidak dicintai kezaliman itu kepada siapapun. Jadi sekali lagi Charlie Chandra ini adalah konfirmasi bahwa perjuangan aktivis yang melawan oligarki Pik 2 bukan perjuangan rasis, bukan anti Cina, anti Tionghoa. Bahkan Charlie Chandra yang rasis yang keturunan Cina saja, Tionghoa juga jadi korban dalam kasus Pik 2 ini. Jadi saya ingatkan bahwa dakwaan ini jadi konfirmasi nih, bahwa memang kerjaannya nggak benar, semua kerja tayang. Patut diduga dapat duit semua ini. Dapat duit semua ini, oknum di kepolisian ini dapat duit. Ya. Jadi tidak mungkin ada uang kita diberitahu ini P21 mau serah terima. Lah kok tiba-tiba ditangkap? Kita dapat surat panggilan ke-1. Kok tiba-tiba dijemput paksa? Ini ngawur. Mohon maaf ya, kita hidup itu kan berdasarkan kewenangan atas undang-undang. Jaksa bekerja berdasarkan undang-undang kejaksaan. Hakim bekerja berdasarkan undang-undang kehakiman. Polisi bekerja berdasarkan undang-undang kepolisian. Pengacara bekerja berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Tapi ketika instrumen ini masuk dalam penegakan hukum, semuanya harus tunduk namanya kitab undang-undang hukum acara pidana. Dan kitab itu yang dilanggar oleh kepolisian. Sudah memberikan surat panggilan ke-1, bukan surat panggilan kedua yang dilayangkan, langsung penangkapan. Ini pelanggaran atau pelanggaran? Pelanggaran! Dan terkait dakwaan, di pasal 143 KUHP, dakwaan itu harus dibuat secara jelas, cermat, dan lengkap. Ini nggak jelas. Sebenarnya jadi korban itu Denit Pio atau Agung Sedayu. Kenapa kalau disebutkan tanah itu punya The Pit Nio, kenapa yang melaporkan, udah almarhum nih orangnya ini, kasihan kalau saya sebut namanya, nambah dosa aja nih ya, itu mewakili PT Bangun Makmur Mandiri, Bangun Makmur Mandiri ya. Mandiri Bangun Makmur. Harusnya kan yang punya kewenangan legal standing ya The Pit Nio yang didalilkan oleh jaksa sebagai pemiliknya. De factonya kenapa dikuasai oleh Agung Sedayu? Terus dikatakan, ya kan kalau kita bicara pasal 263 tentang tindak pidana pemalsuan dokumen, kemudian juga turut serta sesuai dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, itu kan harus ada unsur kerugian. Dan kerugian itu harus jelas, pasti. Harus juga dijelaskan apa sih yang menyebabkan kerugian. Ini lucu ini. Charlie Chandra, anak dari Charlie Chandra secara bersama-sama dengan saksi Sukamto SKM, PT Mandiri Bangun Makmur telah dirugikan sebesar 270 juta rupiah atau sekitar jumlah atau setidak-tidaknya 2.500.000 rupiah. Tapi tidak disebutkan rugi apa ini loh. Apa rugi pasang togel nggak menang? Atau rugi pesan apa itu nggak dapat pesanan?
Harus jelas, cermat, disebutkan misalnya kerugian karena bayar pajak tapi nggak bisa memanfaatkan lahan misalnya. Atau udah bayar pengacara capek-capek tapi tidak bisa menguasai secara de jure. Karena secara de jure PT Bangun Mandiri Makmur ini juga nggak pernah mengaku itu miliknya. Dia hanya mengelola. Jadi kerugian itu harus jelas. Kalau mau jujur, yang rugi itu siapa? Ya klien kami, Charlie Chandra. Rugi tanahnya dirampas oleh Agung Sedayu Group. Rugi. Sudahlah tanahnya dirampas, dia juga harus masuk penjara. Karena itu misalnya minta doa dukungan kepada semua rakyat. Ya tidak ada yang hanya yang hadir, tidak hanya yang dibantu, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kalau oligarki PIK 2 ini tidak kita lawan, maka korbannya akan merata di seluruh Indonesia. Siap mendampingi Charlie Chandra? Siap hadir sidang Charlie Chandra? Siap menegakkan keadilan? Mantap. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, Pak. Satu pertanyaan. Satu-satu aja. Tadi di dakwaan itu disebutkan bahwa ketika Pak Charlie mau balik nama, tanah itu sudah dikuasai oleh PT Mandiri Bangun Makmur berdasarkan kuasa dari ahli waris Tepit Nio. Nah itu pendapatnya gimana? Apakah boleh seorang sebuah korporasi atau seseorang menguasai tanah hanya berdasarkan surat kuasa? Ya. Oke, jadi saya ingin tanggapi bahwa memang benar ya tanahnya itu ya dikuasai oleh PT Mandiri Bangun Makmur. Anak perusahaannya Agung Sedayu Group. Gitu ya. Artinya secara nyata bahwa memang tanah ini nyata-nyata telah dirampas. Oke. Ya. Kalau kita lihat kronologis nanti masuk dalam pokok perkaranya bahwa itu tanah itu dalam bentuk empang awalnya. Ada ikannya. Tiba-tiba datang preman, ormas datang mengusir orang yang menggarap empang itu. Ya sehingga keluarganya Charlie Chandra dalam hal ini Sumita Chandra akhirnya terusir. Karena empangnya sudah dikuasai oleh ormas waktu itu. Kemudian tanah itu sekarang sudah dalam kekuasaan Agung Sedayu. Kami sudah datang ke sana, ke lokasinya, dan itu sudah rata. Sudah tidak ada bentuk empang, sudah ada jalan, jembatan, bahkan beberapa kapling yang sudah terjual. Jadi kalau mau kita katakan bahwa sebetulnya yang menjadi korban itu siapa? Charlie Chandra dong. Ya karena dia pemilih yang sah, sertifikat nomor 5 Lemo, Desa Lemo, Kecamatan Kusambi, dan dia termasuk adalah pembeli yang beretikat baik. Jadi artinya ini kan sudah berpindah-pindah tangan. Kenapa kemudian Charlie Chandra juga harus mendapatkan perlakuan yang kejam yang dilakukan oleh negara yang melalui atas perintah Agung Sedayu Group? Itu kira-kira poinnya. Oke, saya tambahkan ya. Dalam lahan tersebut, kapling nomor 0005 itu sampai tahun 2023 PBB-nya sudah dibayarkan oleh Charlie Chandra. Dia kewajibannya dia terhadap masyarakat, terhadap negara itu dia sudah lakukan meskipun lahannya dikuasai oleh PT PIK 2. Ya. Ini Pak, dalam persoalan kasusnya Charlie Chandra sekarang yang sedang berlangsung, kira-kira menurut pendapat Bapak siapa yang pantas sebenarnya untuk diadili? Yang pantas sebenarnya Agung Sedayu Group itu menguasai seluruh pantai utara, termasuk juga lahannya Charlie Chandra ini. Jadi yang pantas diadili adalah PT PIK 2 tersebut.